Nah, mana di antara mereka yang mengajarkan seperti ini? Nah, aina humul ladzina ahyu tariqatus salaf? Mana di antara mereka para harakiyun yang mereka menghidupkan metodologi salaf fi tasmi'il hadis, di dalam penyotoran hadis, di dalam menghafal hadis an-nabawi? Mana? Ya. Menghafal hadis. Ya. Makanya galakkan anak-anak kita untuk menghafal hadis Nabi SAW, dan itu jalannya para salaf menghafal hadis. Ya. Mempelajari ilmu hadis, mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensyarahnya. Ya. Al-Qur'an wal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana di antara mereka yang konsisten mengajarkan ini? Wa taqlil minal kalam al-bashari, dan menyedikitkan membahas kalam-kalam manusia. Sehingga yang diperbanyak apa? Al-Qur'an, dan diperbanyak adalah hadis. Ya. Ya, dan ini bagian metodologi salaf di dalam mengajarkan ilmu. Hafal hadis, hafal Quran, ya, belajar tafsir Quran. Ya. Dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dakwah. Ajarkan Quran, ajarkan hadis. Ajarkan Quran, ajarkan hadis. Ya. Mana di antara mereka yang mengajarkan hal yang seperti ini, mengajarkan manhaj? Ya. Sehingga mereka lalai dari belajar manhaj, lalai dari belajar akidah. Ya. Sehingga manhajnya nggak jelas, manhajnya, cara beragamanya nggak jelas, manhajnya manhaj gado-gado, manhajnya manhaj, ya, manhaj apa? Manhaj pramuka. Di sana senang, di sini senang, di sana boleh, di sini boleh, di sana oke, di sini oke. Inilah manhajnya, manhaj muwazanah, manhaj pertimbangan. Ya, manhaj muwazanah itu manhaj timbangan. Ya. Kita ngaji sana, dia kan baik juga, bagus. Dia kan begini. Walaupun ya ada sedikit penyimpangannya, tapi kan dia ahli di bidang ini. Itu manhaj muwazanah, gadu-gadu namanya. Ya. Sehingga ketika kita mengkritik seseorang karena akidah dan manhajnya, mulai keluar jurus-jurus tasawuf, jurus-jurus ala-ala sufiyah, jurus-jurus hizbiyah. Apa jurusnya? Kita ini ya harus adil, bersikap adil. Kita ini ya jangan lihat aib orang, lihat aib diri sendiri. Kita ini harus berlaku begini segala. Itu jurus-jurusnya sufi. Itu jurus-jurusnya tasawuf. Ketika seorang mentahdzir, memperingatkan dari bahaya akidah yang menyimpang, dari bahaya manhaj yang menyimpang, itu jangan dibantah dengan hal-hal yang seperti itu. Itu bagaikan orang yang sedang memainkan pedang yang sangat tajam, dia tepis dengan batang sayur. Gak ngefek sedikit pun. Ya. Dia sedang membicarakan perkara usul, perkara yang paling penting. Ya. Dia malah bawa-bawa permasalahan adab wal akhlak. Ya. Padahal para salafun salih telah mendahulukan perkara itu dari zaman, dan mereka menempatkan pada tempatnya. Ya. Ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mana di antara mereka yang punya perhatian di dalam pengajaran seperti ini? Ya. Ini masalah-masalah pokok. Ini masalah-masalah usul, mengajarkan tafsirul Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan akidah yang sahih, mengajarkan manhaj yang benar, dan manusia digiring, diajak untuk menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, sembari mereka juga mempelajari hal-hal yang lain, mempelajari fikih, ya, mempelajari bahasa Arab, mempelajari nahwu, ya, mempelajari baca Quran yang baik, ya. Itu dia jalani juga, dan dia belajar bersama juga orang-orang yang berada di atas Al-Quran wa Sunnah. Karena konsep belajarnya tetap harus belajar, ya, kepada orang-orang yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berada di manhaj as-salaf. Naam.